Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Perjalanan Semesta bersama saya Doni Setiawan di acara Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini Rabu Pahing 4 Agustus 2021. Seperti biasa, kita akan menciptakan tradisi menghayati sabda Tuhan sebelum melanjutkan kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Kita akan berdoa, kemudian kita akan menghayati sabda Tuhan, merenungkannya, merefleksikannya, untuk kemudian menghayati dan praktekkan dalam kehidupan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Jika kami masih bisa mendengarkan kokok ayam, mendengarkan suara-suara alam semesta, itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami bangun, kami bersyukur kami bisa bernapas kembali. Kami bisa menghirup udara pagi yang baru. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baru, sukacita, harapan, tanggung jawab, dan bersyukur atas pemulihan-pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Di pagi yang indah, di permulaan hari ini Tuhan, kami hendak menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab, merenung-renungkannya, untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 akan menjadi bacaan Alkitab kita tentang mujizat, tentang Yesus memberi makan banyak orang. Demikian berita Alkitab. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti ada padamu?" Mereka menjawab, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak ini duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Sapaan Inspirasi Pagi di channel Perjalanan Semesta pagi ini adalah tentang berbagi kehidupan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa berbagi kehidupan, berbagi roti, berbagi berkat itu baru bisa dilakukan dalam situasi melimpah secara real, nyata, dalam situasi berlebih, dalam situasi melimpah atau berlebih. Jarang sekali orang yang berpikir bahwa berbagi itu adalah soal keikhlasan, soal kesadaran. Nah, oleh karena itu
tidak sedikit. Lalu kemudian yang terjadi dalam kehidupan bersama adalah kekurangan, kemudian kelaparan dan lain sebagainya. Nah, pagi ini kita diajak Tuhan atau diajari Tuhan oleh Alkitab bagaimana spiritualitas berbagi itu akan menciptakan mujizat. Markus 8 tadi berkisah tentang pengajaran Tuhan Yesus yang di saat itu banyak orang yang mengikuti dia sudah 3 hari. Mereka pasti lapar, situasinya sulit, mereka sulit juga untuk mencari tempat, untuk mencari makanan atau roti. Nah, dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan adalah keikhlasan, kerelaan, dan ketulusan. Jadi yang dibutuhkan bukan sekedar atau bukan sesuatu yang banyak baru kemudian saling berbagi. Justru di dalam keterbatasan, disitulah berbagi menjadi sangat bernilai. Tuhan Yesus bertanya ketika ada orang banyak, ada berapa roti padamu? Ada 7. Secara rasional nggak mungkin 7 roti akan menghidupi banyak orang, meskipun dalam hitungan zaman dulu roti 1 mungkin bisa untuk mengenyangkan 7 sampai 10 orang. Oke lah, taruhlah roti 1 mengenyangkan 100 orang. Ada 7, ada 700. Padahal Markus mencatat, berbeda dengan Injil yang lain, ada 4.000 orang laki-laki. Kalau mereka bawa istri 1 udah 8.000 dan seterusnya. Tapi bukan itu yang akan menjadi fokus dalam sapaan pagi ini. Yang menjadi fokus adalah tentang spiritualitas berbagi. Keikhlasan di situ. Berbagi tidak harus menunggu kelimpahan, dan berbagi tidak berhitung matematis. Ada berapapun dalam kehidupanmu ketika dibutuhkan, bagikanlah itu. Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Sederhana, 7, angka sempurna, angka utuh dalam budaya Yahudi. Semua yang dimiliki oleh para murid pada waktu itu dibagikan. Tidak 1/10, tidak 1/100, atau tidak seperberapa, seperti hitungan-hitungan yang sering kita pakai dalam persembahan, dalam konteks keberimanan kita. 7. Ada berapa roti padamu? 7. Dan itu diserahkan semuanya. Dan ketika Tuhan menerima persembahan seluruh milik para murid yang tersisa, kemudian dibagikan setelah didoakan dan diberkati, maka mujizat terjadi. Apa yang menjadi kebutuhan orang banyak, yaitu kenyang karena mereka lapar, tercukupi bahkan tersisa. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba menghayati dan menjalani apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berbagi jangan sampai menunggu kita turah, berkelimpahan. Berbagi juga jangan hitung-hitungan. Apa yang dibutuhkan saat itu, bagikanlah. Apa yang menjadi kebutuhan bersama saat itu, bagikanlah. Kalau butuh nasi, yuk kita berbagi nasi. Butuh kuota mungkin, ayo kita berbagi kuota. Butuh sapaan, yuk kita saling menyapa. Nah, ini yang menjadi ganjalan dalam kehidupan bersama kita, terutama kehidupan beriman. Kita berhitung seperti bakul, seperti ya bisnis atau pedagang lah. Ya kalau aku memberikan 5.000, ya harusnya aku dapat 10.000 dan lain sebagainya. Nah, mentalitas seperti ini yang menjadikan level keberimanan kita sulit berkembang. Dan juga yang menjadi konkret nyata adalah kita sulit menemukan mujizat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menciptakan, membangun mentalitas, spiritualitas beriman untuk selalu siap berbagi dalam segala keadaan. Seperti channel Perjalanan Semesta Tempo Waktu, spiritualitas berkelimpahan. Kalau kita memiliki mentalitas berkelimpahan,
maka berbagi akan menjadi jalan sukacita. Tetapi seberapapun kaya kita, seberapapun panen kita, seberapapun tabungan kita, seberapapun harta kita, kalau mentalitas kita itu adalah kekurangan, berbagi akan menjadi beban. Di situasi pandemi ini mari kita saling berbagi apapun, berbagi kasih, berbagi doa, berbagi sapaan, berbagi kebutuhan, supaya mujizat terjadi. Apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang? Kita mengalahkan pandemi COVID-19. Yuk kita berbagi waktu, berbagi perhatian. Yuk kita bersama-sama menjadi pelaku mujizat itu, mengalami mujizat itu. Semuanya akan terjadi dengan spiritualitas berbagi. Tentang berbagi, tentang kehidupan yang saling memberi. Itulah poin utama dari sapaan Inspirasi Pagi di Perjalanan Semesta saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita untuk mendukung pergumulan kita bersama dan memohon anugerah Tuhan senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengajari kami tentang bagaimana berbagi kehidupan, menciptakan mujizat. Berbagi adalah soal keikhlasan, soal mentalitas kelimpahan. Bukan soal seberapa harta kami, seberapa sisa harta kami, seberapa jumlah kekayaan kami. Tapi berbagi adalah tentang ketulusan, keikhlasan, dan sukacita. Ajari kami untuk menjalani kehendak Tuhan, berbagi kehidupan, berbagi roti, supaya mujizat terjadi di tengah kehidupan kami. Kami sedang berjuang untuk mengatasi pandemi. Tolonglah kami satu persatu. Tolonglah kami dalam kebersamaan sehingga pandemi ini segera kami kalahkan dan kami akan melanjutkan kehidupan dalam situasi yang jauh lebih merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Inspirasi Perjalanan Semesta pagi ini, Rabu Pahing 4 Agustus 2021. Sekali lagi, mari bersama-sama membangun channel ini supaya berkembang, supaya menjadi jalan berkat bagi siapa saja, sebanyak mungkin orang, dan sebanyak mungkin orang terberkati, tersapa oleh sapaan sabda. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, subscribe yang belum, dan jangan terlalu pelit berbagi cerita, meninggalkan jejak di channel Perjalanan Semesta ini. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati.